Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah taklim Masjid Al-Ikhlas Perumahan Gria Lebawangi 1, Sepatan Timur, Tangerang, Banten, yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah kita masih diberikan sehat walafiat, panjang umur, diberikan kesempatan oleh Allah bisa hadir di masjid ini dalam rangka salat subuh berjamaah dan dilanjutkan taklim pagi ini. Semoga kita istiqomah dalam ibadah kita, ketaatan kita kepada Allah sampai akhir hayat kita. Ini bagian daripada syukur kita kepada Allah. Semoga Allah berkenan melimpahkan nikmat-nikmatnya yang lain kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bacaan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita kelak termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah taklim sekalian, sebelum kita lanjut taklim pagi ini, alhamdulillah Masjid Al-Ikhlas menerima infak dari hamba Allah 15 juta untuk pembangunan arenov Masjid Al-Ikhlas. Semoga hamba Allah tersebut yang menginfakkan rezekinya di jalan Allah dibalas oleh Allah dengan rezeki yang berkah dan berlipat ganda, dimudahkan segala urusannya, disehatkan semua keluarganya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita lanjut taklim pagi ini dengan kajian kitab Fathul Qorib. Masih bab kemarin tentang adzan dan iqamah, Pak ya. Adzan dan iqamah adalah bagian daripada hal yang kita kerjakan sebelum sunnah, sebelum mengerjakan sholat. Jadi sunat
hal-hal yang sunnah yang dikerjakan sebelum mengerjakan sholat, di antaranya adzan dan qomah. Kemarin penjelasannya sudah kita sampaikan, namun kita lanjutkan untuk redaksi berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna ma yusra'u, dan sesungguhnya dianjurkan kullun minal adani wal iqamah, masing-masing adzan dan qomah disyariatkan lil maktubati, untuk mengerjakan sholat fardu yang 5 waktu tersebut. Lil maktubati ini sholat fardu. Jadi adzan dan qomah itu memang dianjurkan dan disyariatkan untuk mengerjakan setiap sholat fardu, baik sholat fardu tersebut sendirian, terutama sholat berjamaah. Namun kalau untuk sholat sendiri tetap dianjurkan adzan dan iqomah, tapi jangan kenceng-kenceng adzannya, qomahnya cukup pelan saja, baik umpamanya sholatnya di masjid maupun sholat di rumah tetap dianjurkan. Wa yakfi fi adanihi isma'u nafsi, cukup untuk sholat munfarid sendiri. Untuk sholat munfarid wa yakfi fi adanihi isma'u nafsi, cukup dirinya sendiri yang melihat, yang mendengar, tidak usah mengeluarkan suara yang kencang. Mulai sholat sendiri di rumah pokoknya pakai adzan, suaranya kencang sampai di rumah. Nah, nanti orang bertanya, wih Pak Eko ini lagi belajar adzan apa gimana gitu. Umpamanya gitu, belajar adzan suaranya kenceng, taunya Pak Eko mau sholat zuhur. Makanya sini anjurannya tetap disunahkan adzan, terutama sholat jamaah sangat dianjurkan. Untuk sholat sendiri umpamanya sholat sendirian, tapi tepat sesuai dengan waktu sholatnya. Contoh umpamanya di dalam satu kampung atau di desa, ya mungkin desa kita zaman dulu, orang untuk melaksanakan sholat jamaah zuhur ini minim karena mereka banyak aktivitas, mungkin di sawah, di kebun, di laut ya. Enggak ada yang orang mengerjakan sholat jamaah, adanya satu orang itu, tapi tepat pada waktu sholat zuhur atau asar tetap dianjurkan adzan dengan suara yang kencang, dengan suara yang kencang, walaupun nanti pas waktunya sholat nggak ada yang jamaah, hanya dia sendiri, berarti dia sholatnya gimana? Munfarid, tidak ada orang yang diajak sholat jamaah. Walaupun seperti itu, orang tersebut tetap mendapatkan pahalanya dia adzan, mendapat pahalanya dia sholat tahiyatul masjid, iktikaf di masjid, walaupun sholatnya sendirian hanya 1 derajat, tapi ditutup dengan pahala yang lain. Wa amma ghairiya, adapun selain sholat
maktubah fayunadi maka dikumandangkanlah bagi sholat as-sholatu jami'ah. Jadi untuk sholat yang bukan sholat fardu tapi dikerjakan sholat jamaah seperti sholat taraweh, sholat gerhana atau sholat sunnah-sunnah yang lainnya dikerjakan dengan jamaah, tidak usah mengumandangkan adzan dan qomat, cukup as-sholatu jami'ah. Tapi kadang salah kaprah ya para imam, sudah dalam sholat jamaah di awal sudah adzan, sudah qomah, tapi begitu mau masuk Allahu Akbar mereka pakai as-sholatu jami'ah. Pernah dengar gak? Pernah lihat gak? Pernah kan? Ya. Ini enggak usah as-sholatu jami'ah karena sudah dikerjakan tadi, sudah adzan dan sudah qomah. Jadi untuk imam dalam sholat jamaah tidak usah mengulangi as-sholatu jami'ah, enggak usah, enggak perlu. Untuk sholat sunnah yang lain yang dikerjakan dua jamaah ini pun imam enggak usah mengucapkan as-sholatu jami'ah karena sudah diwakilkan, sudah disampaikan, sudah dibaca oleh para Bilal. Kita bacakan yang lain, redaksi yang lain. Faslun al-adzan wal iqamah sunnatun. Imam adzan dan qomah itu sunat. Di samping kemarin, di samping adzan dan qomah itu sunatkan ketika mengerjakan sholat fardu, ada hal-hal yang disunatkan ketika adzan, termasuk kemarin apa? Bayi baru lahir, kemudian mengubur jenazah, mau diuruk tanah, diantaranya itu, dan tata caranya, akhlaknya adzan kemarin seperti itu. Kemudian untuk bacaan adzannya dan iqomatnya jangan sampai salah baca atau salah huruf, salah harokatnya. Ini yang sering salah kaprah, kadang mungkin lupa ya. Itu pada kalimat syahadatnya gitu ya. Pada kalimat syahadatnya asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar. Nah, pakai muhammadar, asyhadu anna muhammadan, karena itu Muhammadan jadi isimnya inna harus dibaca nasab. Muhammadan ismu inna dibaca nasab, alamat nasabnya fathah karena dia isim mufrad. Kenapa dibaca nasab? Karena kemasukan ambil nasab berupa anna, jangan anna muhammadun. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan bacaan qomatnya yang sering salah ya, juga sering tapi salah kaprah, kadang salahnya tidak disengaja atau memang apa seperti itu kebiasaannya. Qad qamatis, kalau diteruskan qad qamatis shalah, lebih baik seperti ini daripada qad qamatis shalah. Tak, bukan qad qamatis sholati tapi qad qamatis sholatu. Kenapa? As-sholatu jadi fa'ilnya qomat. Qad qomat, sungguh telah didirikan as-sholatu, sholat. Fa'il harus dibaca rafa. Alamat rafanya as-sholatu dhamma karena dia isim mufrad. Lebih baik qad qamatis shalah daripada qad qamatis sholati, qad qamatis shalah. Pak Levi udah sehat?
Alhamdulillah ya, sehat selalu deh ya. Itu diantaranya apa? Bacaan adzan jangan sampai salah. Kalau bacanya dan adzan benar, pahalanya full, sempurna. Kemarin pahalanya gimana Pak? Al muadzinu yurfaru dhunubu bimati sautihi. Para muadzin ketika mereka mendengarkan mengumandangkan adzan, dosanya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Kalau dosanya diampuni Allah, bebannya ringan. Bimati sauti, sepanjang suara itu didengar sampai mana. Inilah untuk motivasi kepada Bapak, para jamaah yang mau menyempatkan waktu hadir di masjid. Hadir di masjid sebelum masuk waktu sholat 10 menit, 5 menit, pas suara adzan dia mengumandangkan adzan, itu pahalanya banyak banget. Waqila fardu kifayatin, ada sebagian yang lain beranggapan bahwa pendapat berikutnya adalah adzan dan qomah itu hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah. Iya, fardu kifayah. Ada yang mengatakan sunat kifayah. Sunat kifayah bukan fardu kifayah Pak ya. Sunnah kifayah. Kalau sunnah kifayah itu berarti apa? Taubahnya dengan fardu kifayah. Kalau fardu kifayah harus dikerjakan. Kalau sunnah kifayah, yang lain sudah dikerjakan sebagian, yang lain gugur. Wa inna ma yusra'ani limaktubatin, hanya dianjurkan untuk sholat maktubah. Wa yuqalu fil idhi wa nahwihi, itu sholat id dan yang sebangsa dengan sholat id. Nah, ini wal jadid itu menurut kaul jadid nadhul munfaridi, sunnah dianjurkan untuk adzan dan iqamah lil munfaridi, bagi sholat sendirian. Wa yalfa'u sautahu illa fi masjidin waqa'at fi jama'atun. Nah, itu tadi kalau dalam sholat sendiri tapi dia mengerjakan di masjid tepat pada waktunya, pada waktu sholat. Wa yarfa'u sautahu, dia tetap dianjurkan untuk mengumandangkan adzan dengan suara yang keras, dengan suara yang kencang. Karena memang sunnahnya adzan dalam tepat waktu di masjid, di mushola harus suaranya kencang, suaranya keras. Wa yundabu li jama'atin nisa, dianjurkan, disunatkan untuk jamaah ibu-ibu. Kalau umpamanya ada di mushola atau di majelis taklim komunitasnya ibu-ibu, setiap waktu ada jamaah. Memang ada, termasuk di kampung saya itu ada mushola khusus putri, khusus ibu-ibu. Setiap waktu ada yang jamaah, imamnya ibu-ibu, jamaahnya ibu-ibu. Kalau seperti gimana? Ayun dabu li jama'atin nisa al iqamah, adzan mengikuti masjid mushola yang lain. Nanti begitu jamaah sudah kumpul, disunatkan hanya iqamah, tapi tidak memakai pengeras suara. Maupun untuk sholat sendiri di rumah, untuk ibu-ibu tetap dianjurkan sunat iqamah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu tujuannya apa? Kembali lagi mengingatkan kepada kita bahwa nanti suatu saat kita akan disolatkan, akan diadzankan, akan dikomatkan. Itu diantaranya wasiatnya, pelajarannya
seperti itu. Lal adzan alal masyhur, tidak pakai adzan untuk jamaah sholat ibu-ibu, jamaahnya imamnya ibu seorang wanita, imamnya seorang ibu-ibu, makmumnya ibu-ibu, jadi nggak usah pakai adzan. Alal masyhur menurut kaul yang masyhur. Wa amma ghairuha fa yunadila as-salatu jami'ah, untuk sholat sunat nggak usah pakai adzan dan qomat untuk as-salatu jami'ah, seperti sholat tarawih, sholat id, nggak usah pakai adzan. Wa sunannya, itulah hal-hal yang dikerjakan, sunnah yang dianjurkan sebelum mengerjakan sholat fardu. Hanya dua itu, adzan dan qoma. Selanjutnya masuk sunnahnya sholat, tapi sunat yang ketika ditinggalkan harus diganti dengan sujud sahwi, namanya sunat ab'ad. Wa sunaniha, dan sunnahnya sholat dan sunnahnya sholat ba'da dukhuli, setelah masuk waktunya sholat, via dalam sholat, syai'ani, itu dua perkara. Nah, sunnah yang ada sunat ab'ad dalam rukun sholat, itu yang kita kerjakan kan full, baik rukun dan sunat. Barangkali kita tidak bisa membedakan mana ini rukun, mana ini sunat, yaudah kita kerjakan semua. Namun di dalam sholat itu ada hal-hal yang sangat harus dikerjakan, masuk kategori sunat ab'adis sholah, sunat yang harus dikerjakan dalam sholat. Hal tersebut itu bukan rukun tapi sunat, tapi biarpun sunat, kalau ditinggalkan harus diganti, tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Istilahnya jangan ditinggalkan atau sengaja ditinggalkan. Kalau sengaja ditinggalkan, kalau kita menurut madhab Syafi'i, itu namanya sholatnya main-main. Kalau madhab sebelah memang kunut itu tidak masuk kategori sunat ab'adis sholah. Ini udah nggak usah pakai kunut, monggo kalau yang fahamnya seperti itu. Tapi kalau kita ahlus sunnah wal jamaah, sholat subuh tetap pakai kunut. Yang pertama at-tasyahhudul awwali. Yang pertama sunat ab'adis sholat adalah membaca tasyahud awal, tahiyat awal. Untuk selain sholat subuh, kita sholat tahiyatnya dua kali ya, tahiyat awal dan tahiyat akhir. Dan tahiyat awal ini adalah masuk kategori sunat ab'adis sholah. Kalau kita lupa mengerjakannya, harus diganti dengan sujud sahwi. Namun ya, kemarin pernah kita lupa dan sekaligus praktek praktek bahwa dalam tahiyat awal sholat duhur lupa nggak duduk tahiyat awal, jadi sudah telat. Kalau lupanya baru mau berdiri sampai segini, kemudian imam makmum memperingatkan subhanallah, berarti kita harus balik untuk duduk tahiyat awal dan membaca tasyahud awal. Kalau kita sudah terlanjur sampai berdiri, Allahu Akbar, sampai berdiri, baru makmum
mengingatkan subhanallah, ya udah diteruskan saja, teruskan saja. Begitupun kalau kita lagi sholat sendirian, zuhur, asar, tahiyat awal, aturannya waktunya duduk tahiyat awal, tiba-tiba Allahu Akbar. Ketika sudah berdiri kita ingat, tadi saya belum tahiyat awal, balik lagi, nggak boleh, malah sholatnya nanti batal, dilanjut aja untuk membaca meneruskan rakaat berikutnya. Nah, ntar sebelum salam kita ganti dengan sujud sahwi, sujud 2 kali dengan bacaannya subhanamal la yanamu wa la yashu, subhanamal la yanamu wa la yashu. Coba baca bareng Pak, subhanamal la yanamu wa la yashu. Sekali lagi, subhana man la yanamu wa la yashu. Itu dibaca 3 sujud, bangun dari sujud tetap baca rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afan. Sujud lagi membaca doa sujud tersebut. Setelah sujud selesai bangun langsung, nggak usah baca tahiyat, langsung salam. Kata itu tahiyatnya kan sudah dibaca, ya. Baca fil alamina innaka hamidum majid. Sebelum salam sujud sahwi, setelah sujud sahwi langsung salam kanan, salam ke kiri. Ini prakteknya mengerjakan sujud sahwi. Bagaimana kalau yang kita tinggalkan termasuk tasawuf awal, di akhir sholat di setelah salam tidak membaca sujud sahwi? Karena itu sunat, sholatnya tetap sah, tapi pahalanya kurang, tidak sempurna. Itu Pak ya. Itu untuk tasawuf awal. Seandainya kita lupa, tapi kalau kita sengaja, biarpun itu sunat, nggak usah pakai sujud tahiyat tasawuf awal, langsung 4 rakaat 1 salam, 3 rakaat 1 salam, isya 4 rakaat 1 salam. Itu namanya apa? Mempermainkan aturan tata cara sholat, membuat menggampangkan tata cara sholat. Ya. Rabbiyal a'la boleh ya, kan berarti itu boleh. Itu kan bacaan sujud, itu kan bacaan kalimat dzikir. Yang penting sujudnya. Begitu juga kita sujud biasa, enggak baca subhana rabbiyal hamdi, sah, sujudnya sah. Karena itu bacaan dzikirnya itu sunnah. Kalau kita kerjakan berarti mendapatkan tambahan pahala. Begitu juga dalam sujud sahwi, bacaannya lupa. Ketika sudah sujud, bacanya apa ya, lupa ya. Nah, karena ini jarang dipakai, jarang diamalkan, jarang digunakan. Wajar kalau lupa. Hanya sujud saja sah, sudah tergantikan, sudah tercover. Syukur kalau bacaannya masih ingat subhana man la yanamu, maha suci Allah la yanamu, yang tidak pernah tidur, wala yasu, dan tidak pernah lupa. Allah yang maha terjaga, Allah yang maha selalu ingat, tidak pernah lupa, tidak pernah tidur. Kalau kita banyak lupanya, banyak tidurnya, banyak lupanya. Kalau kita banyak lupanya, manusiawi, al insan mahallul khata
wan nisyan, manusia itu tempatnya salah dan lupa. Tapi wa khairul khotoina at-tawwabun, sebaik-baik orang yang berbuat salah mereka yang bertaubat, bangkit kembali, jangan sampai berbuat yang salah lagi. Wal kunutu, yang kedua surat abadi salat al kunutu, yaitu membaca kunut di dalam salat subuh, fi subhi, dalam salat subuh, ay fi iktidalil rakaat tsani, di dalam iktidal rakaat yang kedua, minhu, dari kunut, wahwa. Nah, jadi kapan mengerjakan surat doa kunut? Yaitu rakaat terakhir setelah ruku, ketika iktidal, itulah posisinya mengerjakan doa kunut, baik di dalam sholat subuh utamanya dan termasuk sholat witir ketika dalam tarawih, mengerjakan sholat tarawih di bulan Ramadan. Dan kunut subuh tersebut pun boleh dikerjakan di setiap sholat 5 waktu selain subuh, namanya kunut nazilah. Kalau lagi ada bencana, ada wabah, penyakit nggak hilang-hilang di daerah kita, seperti dulu di masjid pernah kita laksanakan kunut nazilah ketika COVID Pak ya, pernah kita praktekkan. Jadi bukan hanya subuh saja, tapi setiap 5 waktu kita mengerjakan kunut, ditambah doa tulak bala, itu namanya kunut nazilah. Itu pun harus konfirmasi dulu sama jamaah yang lain sebelumnya. Nah, diusahakan nanti para jamaah kita ajak mengerjakan kunut nazilah supaya apa? Jangan salah persepsi. Ketika rokaat terakhir, iktidal terakhir sudah selesai, tembang salat maghrib, aturan baca doa kunut kebablasan udah sampai tempat sujud. Gimana itu Pak? Karena kita makmum ya harus kembali bangkit lagi ngikutin imamnya. Tahu banyak sholat subuh juga kadang orang lagi kepikiran aturan doa kunut ya, kebablasan sampai tangannya sudah sampai ke bawah. Karena kita dalam sholat jamaah harus bangkit lagi ngikutin imam, ngikutin baca doa kunut. Sering ini terawih di awal-awal Pak ya, malam 16 aturan kunut ya, setelah ruku, bangun dari ruku, yang terakhir baca doa kunut, banyak kan kebablasan sampai ke bawah. Ini biasanya yang anak-anak itu habis kejadian itu mereka ketawa. Namanya anak-anak, dia mentawakan temennya. Begitu juga dalam kita sendiri, Bapak habis kelupaan itu hatinya ketawa, boleh ketawa tapi hatinya saja Pak ya, boleh senyum aja, jangan mengeluarkan suara. Jadi sunat abad yang kedua adalah membaca kunut di dalam sholat subuh. Kapan waktunya baca kunut? Fi iktidalil rakaati tsaniyati, yaitu iktidal rakaat yang kedua sebelum sujud, membaca doa kunut. Wahwa lughatan, wahwa doa kunut lughatan menurut loghat ad-du'a'u. Kunut menurut loghat adalah doa, berdoa. Kalau arti harfiahnya kunut itu pakai ta Pak ya, minal qanitin, golongan dari orang-orang yang taat.
Jadi qanitin istilahnya Pak ada mengatakan doa dan mendikan taat. Tapi kalau pakai to ini artinya apa? Salah lagi. Nah, minal qanitin. Sering kita baca doa apa? Rabbana apa? Yaitu yang doa minta hujan itu Pak. Allahumma ja'alna ghaithan mughisa. Ya Allah berikan kami hujan yang deras. Wala taj'alna minal qanitin. Jangan engkau jadikan kami minal qanitin orang-orang yang putus asa. No, artinya beda. Kalau pakai tak kunut, pakai tak artinya takut, taat kepada apa? Kepada Allah, orang-orang yang taat. Tapi kalau pakai tok, orang yang putus, artinya putus asa. Wasar'an dan kunut menurut syarak dzikron maksusun, yaitu zikiran yang ditentukan kalimatnya, yang ditentukan bacaannya. Wa Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait ila akhiri. Nah, karena di dalam doa kunut ini ada 5 doa yang kita panjatkan. Karena doa yang kita baca dalam sholat itu mustajab, diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika lagi ruku, ketika lagi sujud, ketika lagi, pokoknya di dalam sholat itu termasuk doa yang mustajab. Dalam doa kunut, Allahumma hdini, ya Allah berikan kami hidayah. Minta petunjuk kepada Allah. Berikan kami petunjuk ya Allah, berikan kami hidayah ya Allah, berikanlah kami jalan keluar. Itu bacaan dalam doa kunut, namanya hidayah, petunjuk, bimbingan. Wa afini, umatini fiman hadait, tunjukkanlah kami, berikan kami hidayah, fiman hadait, sebagaimana orang-orang yang telah engkau beri hidayah. Ini kita minta pada Allah, doa kepada Allah, minta diberikan hidayah sebagaimana orang-orang yang Allah berikan hidayah. Siapakah mereka orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah? Yaitu orang yang senantiasa apa? Tetap di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapakah orang yang diberikan hidayah oleh Allah? Orang yang dikatakan Allah dekat kepadanya, orang yang dikehendaki Allah mendapat ampunan, orang yang dikehendaki Allah mendapat rahmat, orang yang dikehendaki Allah menjadi orang yang baik. Itu maksud apa? Orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah. Wa afini fiman afait, berikan kami kesehatan sebagaimana orang-orang yang telah engkau beri kesehatan. Termasuk wa afini bisa katakan bisa sehat, bisa selamat, bisa sukses, bisa berhasil. Namanya sehat, mungkin sehat badannya, sehat jiwanya, sehat kantongnya, ya perlu itu Pak ya, sehat usahanya, sehat, pokoknya sehat semuanya. Wa afini fiman afait, berikan kami kesehatan sebagaimana orang-orang yang telah engkau beri kesehatan. Nah, ini redaksinya pakai mutakalim wahid. Nah, kalau untuk imam harus pakai Allahumma hdina fiman hadait. Kalau untuk doa-doa yang maksur, ketika itu ada apa redaksinya ada 2 jenis, ada kalanya ada kalanya ini. Kalau kita lagi berdoa orang banyak, terutama seorang imam sholat jamaah, harus pakai kecuali doa-doa yang dibaca dengan jamaah emang redaksinya dari Al-Quran, redaksinya sudah ini jangan dirubah pakai contohnya apa, umpamanya Rabbana atina fid dunya hasanah, itu redaksinya memang pakai jangan dipakai Rabbani
atini fid dunya. Wah, ini namanya merubah redaksi Al-Quran. Begitu juga doa Al-Quran yang sudah pakai mi, jangan dirubah pakai na. Maka saya kan dari mimpin doa Pak. Kalau mi saya sendiri, kalau na kan beserta jamaah, beserta makmum. Rabbana la tuzigh qulubana. Ini yang sering dipakai apa? Rabbana hab lana min azwajina apa? Rabbi ij'alni muqimas sholati. Itu dirubah Rabbi ij'alna muqimas sholat. Jangan, itu namanya apa? Merubah redaksi Al-Quran. Al-Quran redaksinya udah seperti itu, jangan dirubah. Kalau doa yang redaksinya dari Al-Quran itu mutakallim wahid, tapi kita baca sebagai apa? Bersama jamaah, otomatis kebaikannya untuk kita sebagai yang baca doa dan untuk orang-orang yang ada di belakang kita sudah mendapatkannya. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Jangan dirubah domanya pakai Rabbi ij'alna muqimas sholati wa min dzurriyyatina. Merubah redaksi Al-Quran tidak boleh. Termasuk doa-doa yang sudah redaksinya memang seperti itu, jangan dirubah. Ya. Untuk praktek di doa mulut ini ya, ada aturannya tidak dari katakannya? Oh ya. Untuk doa kunut, membaca doa kunut itu tata caranya tadi sebelum rakaat kedua yang terakhir mau sujud itu tempatnya. Kemudian berdoa itu memang ada yang mengangkat tangan, ada yang tidak mengangkat tangan. Tapi kalau kita berdasarkan hadis Nabi, ketika Nabi berdoa baik di dalam sholat maupun di luar sholat, wa yarfa'u yadaihi, mengangkat kedua tangannya, hadwa sadrahu. Jadi sunahnya doa itu ketika kita hendak berdoa, setiap berdoa mengangkat kedua tangannya sehadwa sadrahu, ya, seurut dada, jangan terlalu rendah, jangan terlalu tinggi. Ini istilahnya apa? Khairul umur awsatuha, sebaik-baik perkara itu yang sedang. Rabbana atina, doanya di bawah perut, ya, doanya di bawah perut. Ada doanya tangannya disandar di paha. Ini doanya orang malas ini Pak ya. Doanya tapi mending masih mau angkat tangan gitu, tangannya masih dibuka, ini mending. Karena mungkin apa, doanya sambil ngantuk ya, soal doanya sambil imamnya baca doa kita amin ya, sambil ngantuk tangannya diangkat tapi di atas pak, mending ya, mending. Tapi lebih afdalnya wa akmalu yarfa'u yadayhi hadfa sadrahu, yang lebih baik, yang lebih sempurna ketika doa mengangkat kedua tangannya dengan tangannya dibuka, bukan tangannya begini nih, mau ngapain nih, wah, berdoa tapi begini. Tangannya dibuka, nah, wa yabsutu asabi'ahu, tangan jarinya dibuka hadza sadrahu, terus dada. Ini tata caranya baik dalam doa di luar sholat maupun doa dalam sholat. Doa dalam sholat yang mengangkat tangan hanya doa kunut. Allahumma hdina fiman hadait. Kalau baca doa kunut, imamnya yang baca doa, makmumnya cukup bacaan amin. Karena di situ Allahumma hdina, imamnya sudah mengatakan Allahumma hdina, ya Allah berikan kami hidayah. Maksudnya kami, saya dan para
jamaah. Fiman hadait, sebagaimana orang yang telah engkau berikan hidayah. Wa afini fiman afad, berikanlah kami kesehatan sebagaimana orang-orang yang telah engkau beri kesehatan. Wa tawallana fiman tawallait, berikanlah kami perlindungan sebagaimana engkau telah memberikan orang-orang yang telah engkau berikan perlindungan. Wa barik lana fima atait, berikanlah kami berkah apa yang telah engkau berikan kepada kami, semuanya berkah. Apa yang Allah berikan kepada kami berupa apapun, tabarakta Rabbana wa ta'ala, yang diberikan Allah kepada kita apa? Anak, rezeki, kerja, gaji, titipan yang lain. Tabarakta Rabbana wa ta'ala. Jadi harapannya apa? Berkah. Waqina bi rahmatika syarra ma qadu, waqina, jagalah kami dari hal-hal yang buruk, Jadi ada 5 hal dalam doa kunut. Makanya kata kita dianjurkan supaya sholat kita khusyuk, lisannya membaca redaksi, kemudian hatinya angen-angen artinya. Itu istilahnya apa? Yang dimaksud sholat khusyuk, kemudian apalagi di situ ada bacaan-bacaan doa. Jadi doanya tembus lahir batin. Kalau Allahumma hadini fiman hadait, dibaca lisannya doa, hatinya enggak, berarti doanya tidak sampai hati. Istilahnya mintanya setengah-setengah gitu Pak. Mintanya setengah-setengah. Ya. Terlambat oh ya, tetap kunut lagi. Berarti ada sholat subuh, orang terlambat 1 rakaat. Ini pertanyaannya ya, sholat subuh makmum terlambat 1 rakaat, berarti rakaat yang mereka ikuti bersama imam baca kunut, dia tetap ikut kunut. Berarti dia kurang 1 rakaat, setelah salam bangun lagi. Kemudian rakaat kedua kunut lagi apa? Harus kunut. Berarti makmum yang ketinggalan rakaatnya imam dan sholat subuh 1 rakaat, nanti rakaat terakhirnya dia juga harus membaca doa kunut. Itu Pak ya. Itu Pak ya. Tetap membaca doa kunut. Berarti doanya double Pak. Nah itulah doanya double. Tadi udah minta lagi, Allah madini, minta hidayah lagi gitu lah. Doanya double. Kemudian dalam baca doa kunut ada yang dibaca kencang, ada yang dibaca pelan. Yang dibaca kencang itu permintaan, yang dibaca pelan fa innaka taqdi wa la yuqda, itu dibaca pelan baik makmum maupun imam. Karena apa? Karena itu adalah bacaan apa? Lisana, bacaan pujian. Kita memuji kepada Allah. Tadi sudah minta, tapi pujiannya dibaca pelan. Makanya ini juga termasuk apa? Filosofi. Kalau kita memuji orang, jangan di depan orang banyak. Soalnya apa? Khawatir nanti dia apa? Nanti berlebihan. Berlebihan. Jadi gambarannya seperti itu. Wal qunutu fi akhiril witri fi nisfi sani min syahri Ramadan, dan kunut selain sholat subuh disunatkan juga fi akhiril witri fi nisfi Ramadan, sholat witir yang terakhir di separuhnya bulan, tanggal separuh pada bulan Ramadan. Ketika tarawih sudah mendapat 15 hari, nanti sudah malam pertengahan Ramadan itu disunatkan witir. Kalau sunatkan witir itu disunatkan di akhir witir membaca doa kunut. Wa ka kunuti subhil mutaqaddimi, kunutnya sholat witir dalam bulan Ramadan seperti kunutnya sholat subuh. Ada pertanyaan Pak? Ibu Bapak.
Maksudnya adzan pertama. Lafal yang kan lafalnya kan sama gitu kan. Yang pertama lafal yang pertama sama lafal yang kedua itu panjangnya sama, boleh nggak? Coba praktekin Pak Eko. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya itu berarti sama gitu ya, sama. Itu istilahnya apa? Itu kan hanya apa? Hanya variasi aja, hanya variasi. Termasuk sunnahnya adzan itu kumandangkan adzan dengan suara yang terbaik, dengan variasi yang terbaik juga gitu, yang terbaik juga. Jadi menurut enaknya bagaimana? Biasanya adzan itu kalau yang pertama itu agak apa? Kalimat yang pertama tidak sepanjang kalimat yang kedua yang ucap Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah yang kedua lebih panjang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lebih panjang mana Pak? Pertama Pak, kedua? Kedua kan? Ya. Soalnya Pak, memang variasinya seperti itu. Kalau yang pertama sama yang kedua sepanjangnya sama, itu Anda mengatakan itu andanya orang buru-buru, itu andanya orang buru-buru. Yang pertama satu detik maunya, 5 detik. Yang kedua harus beda, lebih panjang lagi. Yang kedua mungkin 10 detik. Kalau napasnya sampai, kalau memang napasnya nggak sampai, ya sesuai dengan kondisi itu Pak ya. Dipakai ya. Kalau memang sama nggak jadi masalah. Maksudnya ada nggak Pak ya? Panjang terus akhir pendek, pendek terus keduanya panjang itu ada maksudnya nggak? Maksudnya ada hikmah. Hikmahnya apa? Yaitu tadi termasuk tata cara adzan. Ketika adzan jangan buru-buru. Jangan buru-buru. Lain kalau komat agak dipercepat durasinya. Kalau adzan memang sunnahnya itu jangan buru-buru, maksudnya pelan-pelan itu jangan buru-buru. Orang adzan mau kayak lari, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Nah itu apa? Buru-buru namanya, adzannya buru-buru. Kemarin dalam penjelasan kemarin minimal adzan itu apa? Ya, sebatang rokok. Ini Pak Eko, sebatang rokok ya. Jangan baru nyalain rokok adzan sudah selesai. Maksudnya apa? Pelan-pelan itu apa? Jangan buru-buru. Supaya apa? Tujuannya apa? Supaya ketika orang mendengar adzan, mereka siap-siap ambil wudhu, ganti baju, perjalanan sampai ke masjid, mereka ketemu di shop pertamanya, shop pertama dalam sholat jamaahnya. Kalau adanya buru-buru, orang baru adzan ambil air wudhu, keluar pintu sudah komat lagi ya. Wah, itu berarti apa? Makanya dianjurkan ketika adzan jangan buru-buru. Durasi yang pertama 5 detik, nanti durasi yang kedua 10 detik. Allahu Akbar yang pertama 5 detik, Allahu Akbar yang kedua 10 detik. Begitu juga terutama dalam bacaan syahadat, bacaan hayya 'alas shalah. Itu adzan dianjurkan pelan-pelan agak lama dikit. Kita ya. Walafduhu wala tuta'ayyanu kalimatul qunut wallahu a'lam bissawab. Apa namanya? Ini di luar konteks yang Iya, monggo. untuk kondisi sholat jamaah di kita, terutama untuk anak-anak ya. Anak-anak itu luar biasa banget ya. Ya susah dikasih tahunya. Nah ternyata
juga saya lihat ada beberapa masjid yang di kampung ya, mereka menempatkan anak-anak itu di depan. Ya, di depan. Jadi di depan di belakangnya imam yang di mihrab itu orang dewasa, ya yang di sisanya itu anak-anak gitu. Jadi kira-kira gimana? Ya itu masuk problem kita ini Pak ya. Kita amati di masjid, satu masjid ada banyak anak-anak tapi berisinya nggak bisa, aduh berisinya gimana gitu. Pernah ngalamin saya sendiri di masjid, mana itu di masjid Cikokol, sholat Jumat itu Pak, di belakang udah ramai banget. Ini juga termasuk problem kita alami di masjid Al-Ikhlas, terutama sholat maghrib. Anak-anak kalau udah ngumpul di masjid, mereka tujuannya nggak sholat jamaah, main ketemu temen-temennya, sholat sambil bercanda, berlari, begitu. Makanya kita sebagai orang tua, bapak, jangan bosan-bosan mengingatkan kepada anak. Kadang-kadang kita sebelum kita mulai sholat juga yang tertib, yang rapi, jangan bosan-bosan. Ini juga buat ladang pahala buat kita. Tapi seandainya seperti itu, ini juga problem juga. Ketika kita sholat, anak-anak pada berisi, pada bercanda, ini mengganggu ketenangan sholat. Tapi istilahnya apa? Untuk tadi saya sampaikan Pak Irman, untuk sholat jamaah, soft yang terdepan itu adalah mereka yang sudah memenuhi syarat sholat. Kalau anak kecil, mereka belum balik, belum memenuhi syarat sholat, mereka hanya pelengkap. Memang jadi kita himbau pada bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak-anak kecil dan mereka tetap aktif pergi ke masjid sholat, diberikan pesan. Kalau di masjid jangan bercanda gitu. Di masjid jangan bercanda. Itu harapan saya supaya kepada ibu, kepada bapak, seandainya ada anak-anak kita yang di masjid bercandanya kelewatan, kemudian bapak mungkin emosinya tidak terkontrol sehingga mukul, kemudian dengan sikap-sikap yang agak keras sedikit, jangan diambil hati Pak ya. Pada bapak ibu jangan diambil hati. Saya sendiri kadang juga kemudian nyabut dengan dengan sobat, diam seperti itu. Ya ini kembali kepada tapi kalau saya lebih cocok tetap anak-anak tetap softnya di belakang, jangan ditaruh di depan. Lebih baik atau tempatkan di mana sekira-kira itu mereka biarpun masih nggak apa-apa, tapi tempatnya jauh dari soft depan kedua ketiga, udah taruh di soft belakang aja. Tapi harus biar taruh soft belakang ada bapak. Di bapak-bapak kemarin kan udah kita perhatikan bapak 2 orang dan anak 3, kalau bapak lagi gitu. Dulu pernah diperhatikan sama Pak itu Pak itu Pak Irina suka aturan sini itu bagus ya. Jadi anak nggak ngumpul ya, anak 3 orang di bapak 2, anak 5 orang bapak 2. Mereka akan bercanda dengan merasa. Ya, kalau mungkin ada pendapat yang lain, ngomong. Kalau bicara khusus, biarpun kita di depan, kondisi kanan di belakang, ada sebenarnya keganggu gitu. Iya. Ya, jadi posisinya akan seperti itu. Nah, maksudnya gini, yang tadi ya, ini mihrab ini di depan, di belakang imam itu orang dewasa gitu. Nah, ini sayap kiri sayap kanan itu tempatin anak-anak ya di sana. Soalnya gini juga, kalau tadi ada selang-seling misalkan, kayak Pak Iri itu bisa ada seperti dia ngerti ya. Tapi di anak-anak juga kadang-kadang begitu kan, udah datang begini, begitu kalau dia mulai dia pergi ke belakang gitu. Tapi kalau udah dirapit di depan semua nih orang dewasa kan udah sempit ya gitu. Jadi mereka ada kesempatan lagi buat lari ke belakang gitu loh.
dikit juga nggak apa-apa. Monggo. Kalau biasanya anak-anak itu kalau setelah sholat maghrib Pak umumnya dikasih pendekatan terus dikasih arahan supaya anak-anak ini nggak terlalu fisik, bisa nggak kira-kira Pak? Boleh. Itu berarti ya. Nah, yang pertama gini aja Pak, kita sebagai orang tua saling mengingatkan aja. Walaupun dia itu di depan Pak, tetap aja waktu kita sholat, Malah. tetap bercanda. Karena mereka ada anak gerombolan kan, mereka gerombolan, nggak bisa. gerombolan itu Orang saat tuanya aja siap dia duduk udah bercanda, dia masuk bermain itu bisa bercanda, pas masuk itu udah apa namanya ngobrol itu nggak akan putus, terus nyambung lagi saat dia sholat. Mungkin kalau ada pendekatan setelah sholat, apa isya, apa maghrib, mungkin mereka lebih paham, mungkin ya Pak. Ya, ini adalah apa? Solusi yang baik. Ya, solusi yang baik. Nanti suatu saat nanti mungkin kita bisa ngumpul para bapak gimana caranya anak-anak yang itu jamaah bisa tertib dengan kondisi 1, 2, 3 nanti kita praktekkan nggak apa-apa. Dan sampaikan Pak Herman, sampaikan Pak Zaini, yang tadi jawaban dari Pak Qadir, Pak Yusuf seperti itu. Itu karena apa? Mereka yang mengalami setiap hari seperti itu. Seperti itu. Nih yang tadi apa diarahin. Ya seperti yang terakhir kemarin ya. Ya, ini sholat sudah dimulai. Ya, terus saya di belakang. Masih bicara di situ kan. Itu sampai yang maaf ya sampai saya minta kamu kalau nggak mau sholat coba keluar aja sana gitu. Ya kalau sebelumnya saya udah mau ngajain juga di belakang gitu. Ya dan ternyata begitu saya mulai sholat begitu kan, yang tadi yang udah diam itu ya saya bacain langsung, jadi dia nggak denger gitu. Saya juga ngalamin Pak, saya juga ngalamin. Jadi bener. Nah makanya gini maksud saya, kalau ini juga ya apa, secara bawah kayak, tapi kalau di depan kan dikunci nih, ya dicoba maksudnya, dikunci di depan. Ya, di belakang kan bawa semua tuh, kira-kira gimana gitu loh. Kalaupun misalkan emang mungkin nanti faktanya misalkan masih ada juga seperti itu gitu kan, ya berarti nanti kita cari solusi yang lain gitu. Yang penting gini maksudnya begitu kita mulai sholat, kita mungkin kalau misalnya mau jalanin ya kalau kita misalnya mau jalanin gitu loh, ya jangan ya bapak-bapak yang egois semua, yo saya mau di depan semua gitu kan, akhirnya anak-anak itu di belakang lagi gitu loh. Seperti itu maksudnya. Ini jalan itu kalau aja nggak masalah. Saya kira sih namanya anak belajar lah, kan kita juga kan pernah jadi anak-anak gitu ya, dan kita juga pernah ngalamin seperti itu gitu kan, daripada mereka istilahnya waktu sholat main di luar apa segala macam. Saya kira alangkah baiknya ya mereka di masjid, dan itu Pak saya kira tergantung kita yang sebelum sholat ya kayak Pak Ustadz Jamil ya dan anak pun dia itu bercanda ketika mau sholat ya memang itu anak kecil gitu ya, dunia anak kecil masih mau main-main masih masuk gitu. Makanya saya pernah ngalamin Pak Herman ketika saya mau sholat maghrib itu anak-anak kalau bercanda saya tarik di sebelah saya, ketika kita tarik batu ihram udah dia tetap kalau kita udah lama guling-gulingan di samping saya bilang habis sholat saya bilang kamu mau sholat bang enggak mau kabur lagi udah jadi ya saya kira ya kita maklum lah ya namanya anak gitu ya, tapi nggak ada salahnya juga ya kalau memang itu asumsi Pak Herman diterapkan gitu. Jadi salah satu alasannya itu juga nih, anak-anak habis sholat bercanda lari sana lari sini atau teriak-teriak begitu kan, bahkan bersih segala macam gitu kan. Kita belum salam kelar dia udah kabur. Nah, tapi kalau dikunci nih di depan, kunci di depan, mereka juga ada kesempatan buat buru lari gitu loh. Kalaupun misalkan dia memang bercanda, langsung bisa kita tegur gitu loh. Gitu loh maksudnya. Ya, langsung kita tegur gitu loh. Ya, soalnya itu tadi kalau yang di belakang atau di samping kita, ya udah nggak ada kesempatan kita buat kasih tahu lagi. Ini sih apa namanya masukan ya, terserah sih dari bapak. Tapi kalau pas Pak Ustadz mau sholat mulai itu kan suka kasih tahu ya sekarang. Bisa nggak kita kalau anak-anak setelah
sholat maghrib ini ngumpul dulu ya, jangan pulang. Nggak bisa itu mas, mereka langsung kabur. Kadang-kadang saya punya pikiran besar. Kadang saya punya pikiran Ya. puji dulu waktunya. Misalnya Pak ya, tidak melakukan sholat maghrib berjamaah. Jadi misalnya Pak di saf belakang, tapi bapak tidak melakukan sholat Pak. Jadi mereka sholatnya sendiri setelah sholat maghrib itu selesai Pak. Jadi seperti pengawasan lah. Ini ya usul aja Pak ya. Dia ada beberapa bapak-bapak, misalnya 2 orang, anak-anak dijajarin ke saf belakang, tapi tidak melakukan sholat maghrib berjamaah. Jadi dia mau kabur kita bisa pegang untuk balik, dan setelah ini setelah sholat boleh nggak kita di masjid? Ada security-nya gitu Pak ya? Security gitu ya? Iya, jadi setelah jadi biar kita ada pengawasan, tapi boleh kan kita di masjid nih lagi sholat maghrib kita ngawasin Ada Pak, boleh nggak Pak? pondok gitu. Ada yang ngatur pondok. Bisa. Makanya orang dewasa ada yang nggak masuk. Nggak kayak sholat maghrib jadi 3 orang makan dulu mau jadi anak-anak sekolah. Ya, siapa? Siapa? Bisa dibagi-bagi. Siapa kalau begitu? Itu Siapa yang mau tidak sholat duluan? itu yang disampaikan Pak tadi itu bagus, lebih efektif. Ya. Jadi ketika sholat jamaah ada anak-anak naful, ada bagian bapak-bapak 1 orang aja atau 2, 1 aja untuk mengawasi itu. Insya Allah tertib. Bisa itu Pak. Bisa, cuma siapa? Cuman siapa ini? Ada yang pas ya. Benar, jadi pas itu. Itu memang efektif. Benar bisa. Efektif itu ya. Pak Kondit tetap. Kemudian apa? Nah ini juga termasuk kita praktekin juga. Kalau kita dalam sholat jamaah maghrib, saya datanya belakangan. Atau pokoknya saya datanya belakangan atau sengaja Pak Wan langsung maju, Pak Jom suruh maju. Saya sengaja di belakang. Itu beda. Apa itu kondisinya beda gitu. Jadi bisa agak tertib, tenang gitu. Nah kira-kira kalau yang tadi sendiri ya itu mau jamaah kan? Ya. Ada nggak jamaah gitu Pak. Jadi sholat sendiri dapetnya nih. enggak masalah, itu pahalanya diganti karena apa? Diganti dengan Pak mandalla ala khairin kafailihi. Tadi kan dia menunjukkan mengajak tertib dalam sholat jamaah. Dia sudah mendapatkan pahalanya sholat orang satu masjid itu karena dia menenangkan kondisi. Sama aja gitu Pak. Dia nggak mendapatkan pahala derajatnya sholat, tapi diganti dengan pahala yang lain. Ayo Pak Jani siap? Pak Jenny cocok udah. Enggak. Kalau Pak Jani ini kayaknya apa? Di mata anak-anak dia disegani juga. Jadi disegani juga nih Pak Jani. Kalau umpamanya Pak Jani ada pas sholat maghrib itu, udah Pak Jani jadi satpamnya sholat maghrib itu ya. Apa sih mah nggak ada suaranya? Ya udah itu antaranya begitu Pak ya. Inilah pentingnya Pak, pentingnya sharing tukar pengalaman, tukar kondisi dengan melihat kondisi jamaah di masjid ini dengan keadaan anak-anak kita seperti itu. Gitu aja Pak Firman ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad ya Fattahu ya alim iftah lana fatan qariba wa alimna ilman nafi Allahumma alimna ma lam tana alimna ma la lam tana alimna ma yanfa'una alimna ma la yanfa'una innaka ta'lamu wa la na'lamu anta alamul ghuyub Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'in la tajaba min syarri dzalikal albab bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ij'al auladana wa talamidana wa alimatina wa man hadara fi al-jama'a min ahli ilmi wa ahli iman wa ahli taqwa wa ahli iman wa ahli quran wa ahli rizqi wa ahli du'a wa ahli khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dhail innaka ala kulli syai'in qadir Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar
wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.